Baik, kita langsung masuk ke materi untuk minggu ini, yaitu tentang gangguan keamanan dalam negeri. Ada 6 pemberontakan di dalam negeri untuk pokok bahasan kita pada saat ini. Yang pertama adalah pemberontakan PKI di Madiun. Yang kedua DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang ketiga APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Yang keempat RMS, Republik Maluku Selatan. Yang kelima pemberontakan Andi Ajis. Dan yang terakhir adalah PRRI dan Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Nah, ke-6 pemberontakan ini nanti akan mempunyai latar belakang yang berbeda walaupun tujuan akhirnya nanti sama. Kita bahas yang pertama, itu pemberontakan PKI di Madiun. Kalau kita lihat latar belakangnya diakibatkan oleh perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Kalau kita flashback perundingan Renville pada pertemuan yang lalu, hasil dari perundingan Renville adalah wilayah Indonesia secara umum itu hanya terdiri dari sebagian Sumatera dan sebagian Jawa. Nah, ini tentu sangat merugikan Indonesia, sehingga PKI melihat ini sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Hal ini menyebabkan parlemen menjatuhkan Amir Syarifuddin dari Perdana Menteri dan kemudian digantikan oleh Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri yang baru. Nah, adapun Amir Syarifuddin yang dipecat dalam pengertian umumnya kemudian menjadi oposisi dan membentuk suatu organisasi yang disebut dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada tanggal 28 Juni 1948. Selanjutnya kita masuk ke proses pemberontakan. Amir Syarifuddin kemudian bergabung dengan tokoh senior PKI yaitu Musso. Kalau kita melihat biografi Musso ini, dia adalah tokoh senior PKI yang kenyang akan pengetahuan komunis sewaktu dia berada di Uni Soviet. Mereka berdua kemudian menyusun satu doktrin PKI yang baru dengan nama Jalan Baru, di mana PKI yang baru ini terdiri dari gabungan beberapa partai yang ada di Indonesia dengan dasar sosialis komunis, dan mereka mengangkat Musso sebagai pemimpin di dalam PKI yang baru ini. Nah, kemudian mereka mempunyai satu rencana awal di dalam PKI yang baru itu, yaitu mengecam persetujuan perjanjian Renville dan menyerang kabinet Muhammad Hatta yang dituduh bersifat kompromi atau kooperatif terhadap pemerintahan Belanda. Nah, ini coba anak-anak lihat lagi hasil perjanjian Renville, apa hasilnya, sehingga PKI ini begitu mengecam persetujuan atau perjanjian Renville itu. Melihat PKI yang semakin merajalela, maka pemerintahan Indonesia melalui Panglima Besar Jenderal Sudirman mempunyai inisiatif untuk melakukan penumpasan terhadap gerakan ini, yang kemudian beliau memerintahkan Kolonel Sungkono sebagai Panglima Divisi Jawa Timur untuk melakukan satu gerakan, melakukan penumpasan terhadap gerakan ini, yang kemudian disebut dengan Gerakan Operasi Militer atau GOM, dengan mengerahkan kesatuan TNI dan polisi di wilayah masing-masing. Baik, itu adalah pemberontakan PKI di Madiun. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, pemberontakan DITII. DII ini adalah Darul Islam, sementara TII adalah Tentara Islam Indonesia.
Nah, kita lihat adapun latar belakang dari pemberontakan DITI ini adalah adanya keinginan dari SM Kartosuryo untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII yang sebenarnya dia sudah munculkan pada tahun 1942 pada awal mendirikan pesantren Sufah di Melangbong, Garut, Jawa Barat. Nah, jadi Kartosuryo ini merupakan satu tokoh Islam yang sangat ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Nah, kemudian keinginan itu dilanjutkan oleh beliau dengan memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949 dan beliau sebagai imam di dalam Negara Islam Indonesia itu sendiri. Selanjutnya upaya penumpasan sama dengan upaya pemerintah dalam pemberontakan PKI Madiun. Pemerintah melihat bahwa Kartosuryo yang mendirikan Negara Islam Indonesia ini sebagai ancaman besar bagi kedaulatan Republik Indonesia, maka pemerintah membuat dua jalan atau upaya untuk menyelesaikan pemberontakan ini. Yang pertama adalah jalan damai oleh Muhammad Nasir mengajak Kartosuryo untuk kembali ke Republik Indonesia, namun upaya itu gagal. Kemudian yang kedua adalah upaya militer. Upaya militer yang direncanakan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan inisiatif dari Jenderal Sudirman yang mempunyai rencana untuk mengikutsertakan rakyat dalam penumpasan DITI ini. Beliau membuat satu siasat dengan nama Pagar Betis. Nama operasinya yang sangat terkenal yaitu Operasi Bratayuda. Hasilnya, Kartosuryo berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962 yang kemudian dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Namun, kematian beliau itu tidak menyelesaikan persoalan negara Islam Indonesia ini. Ada beberapa daerah yang kemudian ikut dalam pergerakan ini. Yang pertama adalah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah ada dua daerah yang memproklamirkan diri pengikut dari Kartosuryo. Yang pertama Tegal. Di Tegal itu dipimpin oleh Amir Fattah yang beliau memproklamirkan untuk ikut menjadi bagian dari negara Islam Indonesia itu pada tanggal 25 Agustus 1949. Namun gerakan ini kemudian ditumpas oleh pemerintah Indonesia dengan gerakan Banteng Negara yaitu GBN yang dipimpin oleh Kol Ahmad Yani dengan membentuk pasukan Banteng Riders. Kemudian yang kedua di Kebumen. Di Kebumen NI itu dipimpin oleh Kiai Sumulayu yang kemudian ditumpas dengan Operasi Merdeka yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Soeharto. Kemudian yang kedua DITI di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar dengan membentuk KRYT Kesatuan Rakyat yang Tertindas pada tanggal 10 Oktober 1950. Namun pada bulan Juli 1963 Ibnu Hajar tertangkap dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Selanjutnya yang ketiga adalah DITI di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Mujakar. Sebenarnya Kahar Mujakar ini seorang tokoh APRIS. Kalau kita lihat latar belakang dari peristiwa ini, Kahar Mujakar menginginkan kedudukan di APRIS. Tetapi pemerintah militer tidak memberikan keinginan tersebut yang membuat Kahar Mujakar kecewa dan dia membentuk satu organisasi gerakan yang disebut dengan KGSS, Komando Gerilya Sulawesi Selatan, dan menyatakan diri bergabung dengan NII Kartosuryo.
Namun pemberontakan dari Kahar Mujagar ini berhasil ditumpas pada tahun 1965, di mana pada saat itu Kahar Mujagar ditembak oleh pasukan Tentara Republik Indonesia. Selanjutnya adalah DITI di Aceh, dipimpin oleh Daud Beureu, Gubernur Militer Aceh. Kita lihat latar belakangnya adalah karena Aceh atau Daud Beureu kecewa Aceh hanya dijadikan daerah setingkat keresidenan. Maka pada tanggal 21 September 1953, Aceh menggabungkan diri dengan NII Kartosuryo. Upaya penumpasan terhadap gerakan ini dilakukan dengan jalan musyawarah, dipakarsai oleh Panglima Kodam 1 Iskandar Muda Kolonel Muhammad Yasin pada tanggal 17 sampai 28 Desember 1962. Nah, itu adalah bagian dari pemberontakan DITII. Selanjutnya yang ketiga adalah pemberontakan ABRA, Angkatan Perang Ratu Adil, yang dipimpin oleh Kapten Raymond Oosterling. Kalau kita lihat biografi dari Raymond Oosterling ini adalah salah satu tokoh yang berada di balik terjadinya pembantaian di Sulawesi Selatan, dan beliau kemudian ingin melakukan kudeta di Jawa Barat melalui pemberontakan ABRA ini. Adapun keinginan dia kemudian diamini oleh Menteri Negara dalam Kabinet RIS, yaitu Sultan Hamid II. Tujuan mereka melakukan pemberontakan ini adalah untuk mempertahankan bentuk federasi sesuai dengan hasil perjanjian sebelumnya antara Indonesia dan Belanda. Dan yang kedua adalah mereka memiliki tentara sendiri di dalam Republik Indonesia Serikat itu. Itu merupakan tujuan mereka melakukan pemberontakan ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka mereka melakukan pemberontakan. Yang pertama terjadi pada tanggal 23 Januari 1950. Mereka menyerang kota Bandung secara tiba-tiba, di mana pada saat itu penyerangan dipimpin oleh Kapten Raymond Oosterling. Pasukan ABRA membantai setiap anggota TNI yang ditemui, termasuk membunuh Letkol Lembong beserta 79 anggota APRIS. Adapun proses penumpasan untuk pemberontakan ini dilakukan pada tanggal 29 Februari 1959. Tetapi pimpinan mereka, Kapten Raymond Oosterling, berhasil melarikan diri ke luar negeri pada saat itu. Selanjutnya adalah pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan, yang dipimpin oleh Dr. Somokil, bekas Jaksa Agung Indonesia Timur. Pada tanggal 20 April 1950, beliau melakukan pemberontakan dengan tujuan ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun cara untuk menyelesaikan pemberontakan itu yaitu dengan jalur diplomasi melalui Jelemena. Karena tidak berhasil, maka kemudian pasukan TNI di bawah pimpinan Kolonel A.F. Kawilarang melakukan penumpasan dan kemudian menguasai wilayah Ambon pada bulan November 1950. Dalam operasi penumpasan Republik Maluku Selatan ini, tokoh dari TNI gugur, yaitu Letkol Slamet Riyadi. Namun pada saat itu pemberontakan rakyat Maluku Selatan ini, Republik Maluku Selatan ini berhasil ditumpas. Selanjutnya yang kelima adalah pemberontakan Andi Ajis. Sesuai namanya, pemberontakan ini dipimpin oleh Andi Ajis, anggota dari APRIS. Pemberontakan ini terjadi di Ujung Pandang yang dilatar belakangi oleh Andi Ajis dan pasukannya menolak masuknya TNI dari Jawa. Pada tanggal 5 April 1950, mereka menyerang markas TNI di Ujung Pandang
dan menawan Panglima Teritorial Letkol AJ Mokoginta. Pada tanggal 8 April 1950, TNI meminta Andi Ajis untuk menyerahkan diri, tetapi permintaan dari TNI itu tidak diindahkan oleh Andi Ajis. Kemudian pasukan TNI dari Jawa di bawah pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang berhasil menumpas pemberontakan tersebut. Nomor 6 yang terakhir adalah pemberontakan PRRI dan Permesta, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan ini dibentuk di Sumatera, dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Adapun latar belakang dari pemberontakan ini adalah hubungan yang tidak baik atau yang tidak harmonis antara pemerintah pusat dengan daerah dalam hal alokasi biaya pembangunan. Upaya yang dilakukan oleh beberapa negara melalui pemberontakan ini yaitu dengan membentuk dewan daerah oleh panglima militer masing-masing. Misalnya Dewan Benteng di Sumatera Barat, pimpinan Letkol Ahmad Hussein, kemudian Dewan Gajah di Medan oleh Kolonel Simbolon, kemudian Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Mangudi di Manado oleh Kolonel Van Samuel. Adapun upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam penumpasan pemberontakan PRRI ini disebut dengan Operasi 17 Agustus, di mana masing-masing daerah mempunyai operasi yang berbeda. Yang pertama adalah operasi tegas dilakukan di Riau. Yang kedua operasi Sabta Marga di Sumatera Utara, Medan. Yang ketiga operasi Sadar Sumatera Selatan. 4. Operasi Merdeka di Sulawesi. Secara resmi pemberontakan yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Yani ini ditumpas pada tanggal 19 Mei 1961. Selanjutnya untuk pemberontakan pergerakan Rakyat Semesta di Sulawesi yang dipimpin oleh Letkol Van Samuel, yang kemudian gerakan ini diikuti oleh Kolonel Somba yang menyatakan diri menjadi bagian dari PRRI, ditumpas oleh sebuah operasi Merdeka dan operasi Sabta Marga pada bulan April 1958 dan berhasil ditumpas pada tahun 1961. Demikian anak-anak untuk materi kita pada pertemuan minggu-minggu sebelumnya dan untuk 1 minggu 2 minggu ke depan. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat dan salam sehat.